Ketemu lagi di sini dengan Pak Erwin di Mapel kita, Mapel Informatika. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat semua kan? Pak Erwin selalu mengingatkan agar anak-anak selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Dan selalulah di rumah. Nah, kita akan mulai pembelajaran daring kita dengan tema informatika dan sejarah komputer. Pengertian informatika. Informatika itu berasal dari bahasa Inggris. Informatik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, di sini untuk disiplin ilmunya sekarang informatika sangatlah luas sekali, di mana ada beberapa bidang, terutama di sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi dan teknik komputer, apalagi yang termasuk di aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Nah, itu disiplin ilmu yang ada informatika. Nah, secara umum informatika mempelajari struktur sifat dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Nah, aspek-aspek yang ada dalam informatika, yang pertama adalah teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Nah, kedua, ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman yang berbasis komputer. Berikutnya, sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Aspek berikutnya, keamanan informasi ilmu yang mempelajari mengenai kajian proses, mengamankan dan melindungi data yang ada pada sistem atau komputer. Aspek terakhir, informatika sosial yang mengaji aspek sosial dari TIK dalam perubahan sosial dan organisasional, penggunaan teknologi dalam konteks sosial, dan cara kelembagaan sosial teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan praktik-praktik sosial kemasyarakatan. Nah, itu informatika. Sekarang kita masuk ke komputer. Nah, kita belajar dulu pengertian komputer itu apa. Komputer terdiri dari dua bahasa. Berasal dari dua bahasa. Yang pertama itu bahasa Inggris, yaitu to compute, dan bahasa Latin computare, yang artinya sama-sama adalah menghitung. Jadi di masa lalu komputer itu hanyalah suatu alat hitung saja. Nah, kini ketika komputer mengalami suatu proses perkembangan yang sangat cepat, perubahan di mana tadi yang asalnya cuma alat hitung sekarang berubah menjadi alat pengolah data dan informasi yang sering kita sebut dengan komputer, di mana data dapat diproses atau dipecahkan dan menghasilkan suatu informasi yang kita perlukan. Nah, awal mulanya adalah sekitar 5.000 tahun yang lalu di sebuah tempat di Asia Kecil terdapat suatu alat yang namanya abakus. Alat itu sampai sekarang juga masih ada yang pakai. Bahasa lainnya itu adalah sempoa. Nah, di mana alat ini dipergunakan untuk melakukan suatu perhitungan menggunakan biji-bijian yang digeser, yang diatur pada suatu rak. Nah, untuk sejarahnya komputer dibagi menjadi dua periode. Nah, ini di sini garis besarnya adalah di tahun 1940, di mana
terdapat periode sebelum tahun itu 1940 dan periode setelah tahun 1940. Nah, kita masuk ke periode sebelum tahun 1940. Nah, di sini tokoh penting yang ada di sini adalah seseorang bernama Blaise Pascal, hidup pada tahun 1623 sampai 1662, di mana pada tahun 1642 ia menemukan suatu alat sebagai kalkulator program mekanik atau bahasa Inggrisnya numerical well calculator. Nah, di mana kotak itu berupa kotak persegi kuningan, ya, dinamakan sebagai Pascaline. Nah, Pascaline menggunakan 8 roda putar bergigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahannya, alat ini hanya untuk melakukan penjumlahan. Nah, kemudian ada seorang matematikawan dan seorang filsuf Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz yang hidup pada tahun 1646 sampai 1716. Nah, dia menemukan kelemahan dari Pascaline ini dan kemudian disempurnakan. Nah, kemudian disempurnakan lagi oleh Charles Xavier Thomas de Colmar melalui kalkulator mekanik Colmar yang dapat mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat ini dapat melakukan penjumlahan. Nah, tadi yang Pascaline kan cuma penjumlahan. Nah, untuk yang kalkulator mekanik Colmar ini dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar ini membantu membangun suatu era komputasi mekanikal. Nah, kemudian awal mula komputer dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris yang bernama Charles Babbage yang hidup pada tahun 1791 hingga 1871. Nah, penemuan Babbage ini adalah mesin diferensial, yaitu suatu mesin yang digunakan untuk melakukan perhitungan persamaan pada tahun 1822. Dengan menggunakan tenaga mesin uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi, serta hasilnya ini dapat dicetak secara otomatis. Nah, oh ya, sebentar, ini kembali lagi. Nah, di sini inilah bentuk awal mula dari komputer yang sebenarnya di sini, dari Charles Babbage ini. Makanya Charles Babbage ini dikenal sebagai bapak komputer karena dia dapat membuat suatu alat yang bisa menyimpan program. Nah, ini asal mula dari komputer itu. Nah, sekarang kita masuk ke periode setelah 1940. Nah, di sini ada 5 generasi. Generasi pertama tahun 1940, 1959. Generasi kedua 1959 sampai 1964. Generasi ketiga 1964 sampai 1980. Generasi keempat 1980 sampai sekarang. Nah, terus generasi kelima kapan? Nah, ini kita jelaskan nanti. Nah, generasi pertama ini adalah generasi awal komputer yang memiliki ciri dia menggunakan tube vakum yang sangat besar sekali. Jadi komputer pada zaman seperti zaman dahulu pada generasi pertama itu sangat besar sekali. Satu komputer itu bisa terdiri dari besarnya itu satu ruangan kelas kita itu 2 ruangan malah. Jadi dia sangat besar sekali, sangat boros tenaga, dan juga pada tahun itu
pada terutama tahun 1941, seorang yang bernama Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, dia membuat suatu komputer namanya Z3. Dia digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Nah, itu generasi pertama. Terus generasi kedua, pada generasi kedua ini ada ditemukannya yang namanya transistor pada tahun 1948 yang berukuran lebih kecil. Nah, di sini transistor dia digunakan untuk menggantikan tub vakum itu, tabung hampa udara. Kita diganti berukuran lebih kecil. Nah, akhirnya pada tahun 1956 ukuran komputer ini langsung dia berubah drastis dari yang besar menjadi lebih kecil karena adanya transistor. Nah, terus juga pada komputer generasi kedua ini bahasa mesin mulai digantikan dengan yang namanya bahasa assembly. Nah, di sini ciri-cirinya yang pertama dia lebih kecil, juga lebih cepat prosesnya, lebih dapat diandalkan dan lebih hemat energi. Nah, karena dia lebih kecil makanya energi yang dipakai dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang komputer generasi pertama. Terus komputer generasi kedua sepenuhnya menggunakan transistor. Transistor di sini benar-benar dipakai. Nah, terus juga komponen-komponen, ada beberapa komponen yang dapat diasosiasikan atau dapat bersatu dengan komputer ini seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi dan juga program. Nah, di mana bahasa pemrograman juga mengalami perkembangan dalam generasi kedua ini. Tadi di mana bahasa mesin, ya kan, bahasa mesin digantikan dengan assembly. Nah, terus juga muncul ada yang namanya bahasa pemrogramannya yang namanya adalah COBOL atau pemrograman COBOL, Common Business Oriented Language, yang disingkat dengan COBOL, dan juga Fortran, Formula Translator. Nah, dia lebih mudah dibandingkan dengan mesin dan assembly ini. Akhirnya pada generasi kedua ini memungkinkan munculnya beberapa karir baru. Nah, beberapa karir baru itu adalah programmer ya, yang dia membuat program analisis dan ahli sistem komputer. Nah, juga munculnya beberapa ahli industri software di sini pada perkembangan komputer generasi kedua. Nah, sekarang kita masuk ke generasi ketiga, di mana ada seorang insinyur di Texas Instruments namanya Jack Kilby. Dia mengembangkan suatu sirkuit terintegrasi atau IC, Integrated Circuit, pada tahun 1958. Nah, dia karena adanya IC ini menggeser transistor terutama, akhirnya muncul juga sistem operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dalam sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ini kemajuan juga. Nah, pada generasi keempat muncul yang namanya VLSI atau Very Large Scale Integration. Dia memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal, terutama juga yang Ultra Large Scale Integration. Dia meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Jadi transistor berubah menjadi IC, kemudian IC diperkecil lagi, dia isinya jutaan. Nah, dan chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer sentral, CPU, memori, dan kendali input-output pada sebuah chip yang sangat kecil. Nah, ini dia membuat komputer itu semakin mengecil. Nah,
Untuk generasi kelima, tadi kan nggak ada tahunnya. Kenapa? Karena generasi keempat ini belum selesai. Generasi keempat belum selesai. Nah, generasi kelima ini adalah komputer masa depan. Dimana mungkin aja salah satu dari kalian ini adalah pembuatnya. Seperti apa komputer generasi kelima? Gambarannya itu seperti di film-film fiksi ilmiah yang menampilkan masa depan, di mana ada komputer yang tanpa ada layar, di mana kita bisa mengetik tanpa keyboard, kita bisa melakukan pengetikan dengan cuma suara, semakin maju. Nah, itu adalah gambaran dari generasi kelima. Nah, semoga anak-anak paham dengan pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya. Sampai jumpa lagi.